Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami akan mengangkat tentang Mas Heri Pras yang dikafirkan oleh seseorang dikarenakan beliau tidak sependapat dengan cara-cara yang dilakukan oleh pasukan pejuang kemerdekaan Palestina, yaitu kelompok bersenjata Hamas. Dan beliau lebih setuju atau sependapat dengan cara-cara yang dilakukan oleh bangsa Arab dan Arab Saudi, di mana kerajaan Arab Saudi ini lebih memilih untuk memerdekakan Palestina melalui jalur diplomasi. Tidak hanya Mas Heri Pras yang dikafirkan, tetapi Ustadz Bajri dan Ustadz Ali Musri hafizahullah juga dikafirkan oleh orang tersebut. Mari kita simak di kanal YouTube-nya Heri Pras. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mengislamkan yang kafir dan dia mengkafirkan yang Islam, teman-teman. Perhatikan betapa bahayanya akidah mereka itu. Diajak mikir bukan mikir, malah mengkafirkan yang Islam nih, kah? Ya Allah. Sama dengan Ihsanul Faruqi ini, teman-teman, yang dimana kemarin ketika dia mengebet pengen mubahalah, emosi. Diajak mikir, dia emosi, teman-teman. Angkara murka hawa nafsu. Perhatikan cocok logi dalilnya, teman-teman, untuk mengkafirkan sesama muslim. Nih, perhatikan. Perilaku Heri Pras dan orang-orang yang mengolok-olok pejuang Palestina itu bukan sekedar dosa besar, tapi juga bisa jatuh kepada riddah kemurtadan yang menyebabkan pelakunya kafir dan keluar dari Islam tuh. Kafir, ya. Sudah kafir, teman-teman. Mengolok-olok orang katanya. Perjuangan Hama, teman-teman. Hama ini apa sebenarnya akidahnya? Apa akidahnya Hama? Khawarij, ISIS. Hama dan ISIS tidak jauh berbeda, teman-teman. Perhatikan ISIS. Di Indonesia, para ikhwanul muslimin ini ada yang banyak berbaiat kepada ISIS. Contohnya seperti FPI yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab pun mengatakan bahwa ISIS itu selama cita-citanya baik untuk muslim, katanya Islam, maka apa? Kita dukung dia. Sampai-sampai banyak yang berbaiat kepada ISIS dari golongan FPI ini. Na'udzubillah min dzalik. Khawarij. Tapi ketika ada perang di Palestina, kemana ISISnya? Kemana? Oh, ujuk-ujuk mengkafirkan dia. Mengislamkan yang kafir, mengkafirkan yang Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Dan Allah telah berfirman, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Cocok logi dalil. Heri Pras dari kemarin tidak pernah mengolok-olok. Saya tidak mengolok-olok, kecuali saya itu memaparkan fakta. Nih loh, gerakan yang kalian dukung, gerakan yang kalian taklid buta terhadapnya, mengislamkan yang dikafirkan Allah. Bagaimana mungkin ada orang, golongan atau agama yang mengatakan Al-Quran masih kurang? Aisyah itu Ummul Kafirin, Abu Bakar kafir, Umar kafir. Sedangkan nama-nama yang saya sebut ini semuanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah Ummul Mukminin, kita mengakui Aisyah Ummul Mukminin, tapi Aisyah bagi orang Rafidah Ummul Kafirin, zindiq, orang yang masuk neraka, teman-teman. Bahkan makan dagingnya sendiri, kata mereka. Kenapa mereka memiliki dalil seperti itu? Ya karena mereka menganggap Al-Quran itu banyak salahnya. Al-Quran membela Aisyah bukan pezina, sedangkan Rafidah menganggap dan menyatakan Aisyah itu pezina. عائشة مؤمنة أم كافرة؟ أم المؤمنين أم أم الكافرين؟ أم الكافرين كافرة زنديقة. هكذا يثبت أن عائشة في النار. ولا تأكل الجيف فقط. أستطيع أن أقول هكذا أن عائشة اليوم في النار معلقة من رجليها بالمقلوب الآن عائشة. ولا تأكل فقط الجيف وإنما تأكل لحم جسدها. Ia ta'kul lahma jasadiha la. Biar kalian tahu, teman-teman, kenapa Syiah bisa begitu besar sampai saat ini? Karena mereka memiliki akidah taqiyah. Dengan berpura-pura di hadapan Sunni, berpura-pura baik di hadapan dunia, mereka bisa meraup jutaan jemaah. Sedangkan kita bisa melihat komentar-komentar orang di dunia, entah berbahasa Inggris, berbahasa Arab, dan lain sebagainya. Syiah is not Islam. Syiah bukan Islam. Begitu, teman-teman. Dan ini juga sejalan dengan Hussein Gaza, yang dimana Hussein Gaza sendiri pun awal-awalnya, saya tidak keberatan siapapun mau memfitnah saya Syiah, katanya. Tapi pada ujung-ujungnya dia tidak terima kalau difitnah Syiah.
kontradiktif lagi dengan pernyataannya yang awal. Kontradiktif lagi ketika dia menyatakan Arab itu tidak membantu kecuali kain kafan. Ketika ada data bahwa Saudi membantu lebih banyak dana daripada Indonesia, berlipat-lipat ganda, dia klarifikasi tapi tetap menjelekkan Saudi, teman-teman. Tidak menjelekkan Turki. Ya Allah, ngeri ya. Mengislamkan yang kafir, mengkafirkan yang Islam. Seharusnya mereka itu berpikir, ketika misalkan saya menyatakan Hama itu Syiah, harusnya mereka tidak berpikir, karena Hama sendiri mengatakan negara Majusi Iran itu sebagai negara Islam. Pemimpin Iran dirahmati Allah. Artinya apa? Benar. Rafidhah itu benar di mata Hama. Mereka sudah menganggap benar, menganggap Islam, menganggap syuhada, menganggap syahid, menganggap dirahmati Allah, menganggap negara Iran itu Islam. Kenapa orang-orang yang di Indonesia tidak terima kalau orang-orang Hama itu dijuluki Syiah? Mereka sendiri tidak akan keberatan untuk dijuluki Syiah, karena orang Syiah pun ketika mati syahid, orang Syiah pun ketika hidup dirahmati Allah, negaranya negara Islam. Kenapa kalian tidak terima mereka dijuluki Syiah? Kenapa? Karena kalian merasa bahwa Syiah itu sesat. Iya. Fatwa MUI tidak bisa dipungkiri bahwa Syiah Imamiyah 12 imam sesat dan menyesatkan. Fatwa MUI ini ada bukunya, perlu diingat itu. Jadi kalian dilema sebenarnya, mau mendukung Hama tapi Hamanya begitu kepada Syiah. Mau menganggap mereka tidak Syiah tapi mereka sendiri menganggap Syiah itu Islam, dirahmati Allah dan syahid matinya. Apa ini namanya kalau bukan kebobrokan akidah? Coba kalian berpikir, bukan karena isu Sunni Syiah kita berlepas diri dari perjuangan Palestina. No, kita mendukung kemerdekaan Palestina tapi tidak dengan Hama, teman-teman. Perjuangan diplomatik harus tetap kita gaungkan. Hubungan antar negara harus kita gaungkan agar kita bisa menyuarakan bagaimana cara memerdekakan negara yang sebenarnya. Kalau supporter perang dan supporter takfiri ini beda cerita. Beda cerita, teman-teman. Silahkan kalian pikir sendiri. Mereka Hama ini, kelompok Hama yang mereka dukung, mengislamkan yang kafir, mengatakan orang yang terlaknat dirahmati Allah, mengatakan orang yang matinya kafir adalah seorang syahid, sedangkan yang di Indonesia mengatakan yang Islam kafir. Silahkan dipikir. Dan tetap kita suarakan kebenaran dan doakan agar orang-orang yang taklid terhadap Hama diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesadaran dan bisa berpikir jernih lagi.